Sini, Gini. gini. Yang ngadep kamera kemana lagi? Gini toh? Mm. Dah. Gini. Ah, udah ini ya. Ha, Dah. ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Wa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dumateng sagung lenggah para sepuh ing pinabekten sagung jamaah kakung putri sedaya kelawan ingkang insyaallah tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala inangkung dumateng panjenenganipun Ustaz Abu Muhammad Budi Suryanto Abdullah ingkang insyaallah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Langkung rumiyin semoga sarangan kita sareng-sareng munjulaken prapujian syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awit alhamdulillah wonten ing kalodhangan dalu punika kita kasih pinaringan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga saged sareng-sareng merawuhi thalabul ilmi utawi pados ilmu kados padatan tiap pekan pertama wonten ing musala menika. Mugi-mugi awit rawuh panjenengan sedaya Allah rindu ganjaran ingkang maha tiga-tiga. Amin. Salam mugi salawat kawula dumateng junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah dumateng para keluarga, para sahabat, para tabi'in. Mugi-mugi kalebet kula panjenengan ingkang saestu saguh ndereki menapa dados sunah-sunahipun. Mugi-mugi benjang wonten ing yaumul kiamah kita badhe pikantuk syafaatan pitulunganipun. Amin. Nyuwun pangapunten wonten pangandikan sakawis dumateng saking jamaah kados padatan samangke kajian kita awali dugi wekdal Isya. Salajengipun samangke beberapa wekdal Isya kita lajengaken malih kirang langkung jam 8 kirang 11 menit. Ngagem sedaya insyaallah tanya jawab nggih. Supados sedaya penelitian dening Allah Subhanahu wa taala semoga pepanggihan menika punika kita awali kanthi maos basmalah kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dumateng panjenengan Ustaz Abu Muhammad Budi Suryanto Abdullah ingkang sampun tebih-tebih nggih tindak rawuh mriki kita sumaken wekdal sakabehipun dumateng saking jamaah ingkang ngasta buku catatan kita sumakaaken dipun nyapaken seperti samangke dados ilmu manfaat dunya dugi akhirat samangke. Amin. Dumateng panjenengan Ustaz kita wekdal sumanten. Gini ya, Mas ya. Mas ya. Gini tuh Pak Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilamu anna al-hayata qasmu ila arba'ati aqsam. Ketahuilah bahwasanya kehidupan itu ada 4 macam. Yang pertama, kehidupan di alam kandungan.
Nomor kali hayat dunia, kehidupan dunia. Nomor 3 hayatu barzakhiyah, kehidupan alam barzakh. Nomor sekawan hayatu ukhrawiyah, yaitu kehidupan alam akhirat. Dan sekarang kita sampai penjenengan di kehidupan nomor pinten, nomor kali hayat dunia. Nanti suatu ketika setelah kehidupan dunia pasti apa? Meninggalkan kehidupan dunia, meninggalkan alam dunia. Akhirnya pun pindah menuju alam barzakhiyah. Kemudian terakhir menuju kehidupan ukhrawiyah. Kaum muslimin, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah tahu bahwasanya nanti pada akhir kehidupan yaitu ada kehidupan akhirat, berarti kehidupan di dunia itu kehidupan ingkang sementara. Dados kehidupan dunia niku boten kehidupan kekal, boten abadi. Tetapi ingkang abadi, ingkang kekal niku kehidupan apa? Alam akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Dan akhirat itulah kehidupan yang baik dan kekal. Maka dari itu judul atau tema pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan jangan tertipu dengan dunia. Al-iktiraru bidunya, tertipu dengan dunia. Innal hayatad dunya gharratun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu telah menipu mereka, yaitu manusia. Fadhannu anna ata Allah minha yadullu ala ridahu. Lalu mereka mengira, kebanyakan manusia mengira, anna ata Allah, bahwasanya pemberian saking Allah niku menunjukkan ridho Allah. Bahwasanya pemberian saking Allah, baik niku napa niku ingkang diberi atau kemudian jabatan, kemudian anak banyak, mereka mengira bahwasanya itu menunjukkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita pemikiran itu harus boten ya, tidak benar ya. Karena Fir'aun niku artonipun dunia dia dapat. Korun nggih ngoten. Tapi apakah Allah itu dumateng Korun, dumateng Fir'aun? Boten. Atas dunia itu tidak bisa membuat orang bahagia. Sekali lagi, dunia itu bukan tolak ukur kebahagiaan. Bahkan pernah dikisahkan di dalam kitab Istamti bi Hayatika. Wonten nggih disebutaken di dalam kitab Istamti bi Hayatika, artinya nikmatilah hidup Anda. Terus sebeliku wonten kisah seorang wanita kaya raya. Dia punya harta triliunan. Intinya kaya. Ketika wonten wartawan itu tangga, mbak itu kan kaya, mbak bahagia kan. Ternyata mbaknya tadi mengatakan tidak, mbak bahagia. Padahal hartanya pun kata triliunan, bukan miliar, triliunan. Ada hartanya itu, tapi
tetapi tidak menjadikan tiang niku bahagia. Akhirnya meninggal dalam keadaan bunuh diri. Terus wonten gitu yang itu padahal kagungan atau kata kagungan dunia, tetapi meninggalnya bunuh diri. Alhamdulillah nyendari. Padahal bunuh diri itu termasuk dosa besar. Ya memang uang penting. Segalanya butuh uang. Tapi uang bukan segalanya. Uang bukan segalanya. Tapi segalanya butuh uang. Nah, saat ini kita butuh uang, jelas. Tapi ini bukan segalanya. Kebahagiaan itu bukan saking uang. Malah justru ketika tiang niku kata atau niku cobaan niku berat. Dan ternyata kata tiang niku boten lulus ketika diuji dengan apa? Harta. Nah, niku kata contoh-contoh Pak. Dan ujian itu tidak hanya berupa kemiskinan, penyakit, tetapi temriku wonten al-khair, temriku wonten asyar. Wonten ujian ingkang sae, wonten ujian ingkang buruk. Kalau ujian ingkang sae nggih contonipun nggih kata sehat. Niku nggih ujian. Apakah tiang niku bersyukur apa mboten? Ujiane ngoten. Seperti penglihatan. Nah niku nggih ujian. Seseorang diberi kesehatan, saged ningali, saged berbicara, saged mendengar. Pertanyaannya, apakah tiang niku saged selamat? Selamat saking ujian niku. Apakah bersyukur apa mboten? Lisan bersyukur apa mboten? Ternyata kata tiang niku menggunakan lisanipun napa? Matur ingkang boten sae. Dia suka berdusta, dia suka namimah adu domba, dia suka gibah ngrasani. Ini dosa lisan. Otomatis niku dhewe bersyukur. Terus mboten lulus ujian. Ujiannya tidak lulus. Kalau ujian yang lulus itu dia gunakan untuk ketaatan. Yang itu bersyukur. Ketika diberi kesehatan bersyukur dumateng Allah. Lisan digunakan untuk zikir, maos Quran, berbicara ingkang sae. Ini bentuk bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaqaulihim sebagaimana perkataan mereka ingkang disebutaken teng Al-Qur'an. Disebutaken di dalam Al-Qur'an, nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Sebutaken dalam surat Saba ayat 35. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang perkataan mereka. Mereka itu ingkang mengira bahwasanya dunia yang Allah berikan kepadanya itu menunjukkan ridhonya Allah. Padahal itu boten beres. Mereka mengatakan nahnu aktsaru amwalan. Kami banyak harta, banyak anak. Wa ma nahnu bimu'adzabin, dan tidaklah kami itu diadab. Nah, niku perkataan mereka. Ini keyakinan yang salah. Keyakinan yang tidak benar. Ahlul jahiliyah yaktabiruna ita'ahum al-aulad wal amwal min karamihim 'ala Allah azza wa jalla. Orang-orang jahiliyah utawi tiyang ingkang bodho. Jahiliyah niku tiyang ingkang bodho. Jauh dari ilmu. Ya tabiruna mereka
pemberian itu baik itu berupa anak-anak, kathah kagungan putra kagungan putri, wa amwal dan harta yang banyak, triliunan, miliaran dan seterusnya. Min karamihim ala Allah azza wa jalla, itu termasuk yaitu menunjukkan mulia, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allah la yu'adzib, dan bahwasanya Allah tidak mengadab mereka. Wa qalu, mereka mengatakan nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Mereka berkata, kami banyak harta dan anak dan tidaklah kami akan diazab. Qul, katakan, inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Rabbku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, yabsutu rizqa, memberi rezeki, lima yasha, dumateng tiyang ingkang dindaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberi keluasan harta dumateng tiyang ingkang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengendaki siapa saja yang Allah kehendaki. Kenapa kadang orang itu tidak diberi kaya? Ternyata wonten hikmah. Allah nggak tahu ini orang kalau dikasih kaya, dia itu nanti sombong, dia itu nanti jauh dari Allah, dia akan banyak melakukan dosa, banyak melakukan maksiat. Maka dari itu, ketika dia semangat pengen kaya, tapi Allah nggak tahu, akhirnya tidak diberi kekayaan. Bisa jadi keadaan seseorang kaya itu lebih baik dari miskin. Karena kalau dia kaya, dia akan semakin dekat dengan Allah. Terus Allah itu memberi rezeki, memberi harta siapa yang Allah kehendaki. Dan dibalik itu semua wonten hikmah. Maka dari itu orang hidup pasti ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau misalnya kaya semua, ya gimana kaya semua? Nanti kalau genteng bocor, kalau benar namanya belum aku suki orang tua benar gitu. Maka ada hikmahnya, ada hikmah. Kenapa ada orang kaya? Kenapa ada orang miskin? Dan Allah memberi kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha tahu ini orang kalau dikasih miskin gak cocok. Kalau miskin tambah kufur, kalau miskin tambah gak punya iman, tambah maksiat, tambah dosa. Allah akhirnya kasih kaya. Sebaliknya bisa jadi Allah memberi, oh ini cocoknya miskin, karena kalau kaya nanti sombong, kalau kaya nanti jauh dari Allah, kalau kaya nanti dia maksiat. Kaum muslimin para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, rezeki itu tidak hanya berupa harta mawon. Rezeki itu wonten rezeki dunia, rezeki ukhrawiyah. Adapun rezeki dunia seperti sehat, harta, keluarga, anak, istri, suami, jabatan, itu rezeki dunia. Adapun rezeki ukhrawiyah, misalnya iman, amal soleh, nah ini rezeki. Panjenengan diberi nikmat, napa itu sabar, diberi nikmat syukur, nah ini rezeki ukhrawi. Bahkan rezeki ukhrawi itu lebih tinggi dibandingkan rezeki duniawi.
maka carilah rezeki ukhrawi. Dilatih untuk bersabar, dilatih untuk bersyukur, melatih untuk istiqomah, melatih untuk membiasakan amal soleh. Ini rezeki ukhrawi. Tapi ternyata kata tiang itu tertipu dengan dunia, lebih tertarik dengan dunia, ambisi dengan dunia. Padahal dunia itu apa? Bukan pusat kebahagiaan. Bahkan itu termasuk salah satu ujian. Ujian yang paling berat itu ujian harta. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya fitnah hati umat, fitnah umat ini adalah harta. Dan banyak orang terjerumus dalam dosa, dalam maksiat hanya untuk mengejar harta, mengumpulkan dunia. Yang memang tidak dilarang orang itu kaya, orang itu tidak dilarang. Cuma jadi masalahnya itu kebanyakan orang itu tidak bersyukur. Kebanyakan orang itu tidak semangat dengan ujian, yaitu ujian yang baik. Harta, sehat, ini ujian. Maka dari itu selipi dengan nopon itu berkah. Minta harta banyak, berkah. Nah itu saya. Minta umur panjang, berkah. Itu saya. Jangan hanya minta umur panjang saja. Jangan hanya minta kaya, harta banyak saja. Kebanyakan orang tidak semangat dengan ujian dunia. Wa inna dunya, sesungguhnya dunia makanul ibtila. Dunia itu tempat ujian. Maka dari itu semuanya diuji. Yang kaya, yang miskin, yang sehat, yang sakit, yang punya pasangan, nggak punya pasangan. Pasangan itu juga rezeki, tapi rezeki dunia. Orang diberi pasangan, anak, harta, itu rezeki dunia. Walakin aksaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak berilmu. Kata tiang itu boten berilmu, kata tiang itu boten bersyukur, kata tiang itu boten beriman. Walakin aksaran nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak mengerti, tidak tahu, tidak berilmu. Walakin aktsarun nasi la yashkurun, kebanyakan orang itu tidak bersyukur. Walakin aktsarun nasi la yu'minun, kebanyakan orang tidak beriman. Maka dari itu wonten di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wonten tiyang itu berdoa, Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah, jadikan aku minoritas. Lalu Umar pun bertanya, kamu tadi kok berdoa itu kenapa? Dia menjawab, iya. Allah berfirman, wa qalilun min ibadiy syakur. Sedikit di antara hamba Allah ingkang bersyukur. Sedikit. Jumlah orang yang bersyukur niku mboten kathah, sedikit. Jumlah tiyang ingkang beriman niku nggih sedikit, mboten kathah. Jumlah tiyang ingkang bersyukur, beriman, berilmu. Terus itu bersyukur, beriman, berilmu. Sedikit orang yang bersyukur, sedikit orang yang berilmu, sedikit orang yang beriman. Disebutkan dalam Sahih Muslim, hadis qudsi, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Adam, ya Adam. Kemudian Adam menjawab labbaik wa sa'daik wa khair. Kemudian Allah berfirman, akhrij min dzurriyyatik ba'san ila nar. Keluarkan dari keturunanmu yang akan dilemparkan ke dalam api neraka. Adam pun bertanya, wa ma ba'sun nar? Berapa
jumlah mereka yang akan dilemparkan ke neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min kulli alf tis'ami'ah tis'a wa tis'in." Pada setiap 1000 satu yang masuk surga, 999 yang dilemparkan ke dalam api neraka. Terus ternyata katanya tiang ingkang mlebet napa api neraka. Amargi napa? Gini kok. Amargi kata tiang niku boten bersyukur. Amargi kata tiang niku boten beriman. Amargi kata tiang niku boten berilmu. Terus tiga niki panjenengan minta dumateng Allah. Bersyukur, beriman, ilmu. Amargi ilmu niku termasuk salah satu hasanah fid dunya. Kita sampai panjenengan sering berdoa. Napa doa niku doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan tentunya, kebaikan di dunia, dan berikan kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari api neraka. Ditafsirkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwasanya kebaikan tentunya itu apa? Kebaikan tentunya itu ilmu dan ibadah. Tidak ada sesuatu yang lebih nikmat dibandingkan dengan ilmu. Ketika panjenengan mengetahui berilmu, baik itu ilmu akidah, ilmu mengenal Allah, ilmu beribadah, bagaimana cara beribadah dumateng Allah. Sedangkan kita diciptakan oleh Allah, jin dan manusia diciptakan oleh Allah untuk apa? Beribadah. Dalil pun jelas. Sebutakan surat Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia supados beribadah dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana ketika orang beribadah? Ya harus ada ilmu. Maka dari itu ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Disebutkan di dalam bab dalam kitab Sahih Bukhari, disebutkan al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Ilmu itu sebelum berbuat dan beramal. Makanya orang kalau nggak tahu ilmu, ketika disuruh khotib ngoten nggih, bingung. Nggak tahu harus bagaimana. Nah, karena nggak berilmu. Mungkin kalau hanya tinggal baca gitu ya, mungkin semua orang bisa. Tapi ketika nggak ada teks misalnya, pernah kejadian tentara Kalimantan, baju wis disiapke, kertasnya wis disiapke, ternyata baju yang dijas niku krentu, jase anaknya digawe, ternyata kertasnya orang maju khutbah innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru mutar wae kalau digaya di kelas nanti mau. Makanya ilmu itu penting. Beramal ngoten. Ketika tiang itu kagungan mobil misalnya. Nah, kalau punya mobil, pertama yang harus dia ketahui ilmunya. Di pos maling buat apa? Terus ini buat apa? Belum lagi buka mobilnya, ada ilmunya. Nah, nggak bisa buka mobil karena nggak tahu ilmu. Nah, semua
butuh ilmu. Apalagi dijalankan mobil itu. Nah kalau misalnya nggak ada ilmu bisa-bisa kecelakaan. Maka dari itu ilmu berusaha untuk mencari ilmu. Apalagi masalah ibadah. Allah menurunkan wahyu di mata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wahyu itu apa? Ilmu. Lalu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan dakwah, menyampaikan ilmu. Nah, mungkin nggak ada ilmu. Urusan dunia saja butuh ilmu. Bikin meja ini butuh ilmu, bangun masjid ini butuh ilmu, yang jahit, yang masak, dan seterusnya butuh ilmu. Lalu bagaimana dengan urusan akhirat, urusan ibadah? Tentunya butuh ilmu. Maka dari itu wonten ilmu akidah, masalah keyakinan. Wonten ilmu tazkiyatun nufus, masalah batin, masalah hati. Nah, ini pun penting. Kita sampai penjenengan pelajari. Ada ilmu fikih gimana ibadahnya itu, bagaimana hukumnya apa. Oh ternyata hukum itu ada 5: haram, wajib, sunnah, mubah, makruh. Nah itu ada ilmunya. Maka dari itu semakin orang tahu ilmu, maka semakin takut di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadil ulama." Sesungguhnya tiang ingkang takut di mata Allah. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Orang yang paling takut di mata Allah itu sinten? Gitu yang ingkang berilmu. Semakin dia ilmunya tinggi, semakin kata, maka semakin tinggi. Itu ilmu yang barokah. Kalau ada orang tambah ilmu tambah sombong, ini ilmu itu bukan barokah, tidak menambahkan kebaikan. Maka dari itu orang yang bahagia, sebagaimana nasihat Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan kullama zida fi ilmihi zida min tawaddu. Ketika seseorang bertambah ilmu, niku tambah tawadhu. Tawadhu niku napa? Rendah hati. Ini tanda orang bahagia. Kalau tambah ilmu ternyata tambah sombong, wah ini berarti ilmunya boten berkah. Berarti dia nggak dapat kebahagiaan. Amargi ilmu ingkang leres niku menyebabkan pemiliknya niku semakin takut di mata Allah, semakin tawadhu, boten sombong. Kaum muslimin para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Katakanlah sesungguhnya Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yabsutur rizqa, memberikan rezeki, memberi rezeki liman yasha dumateng tiyang ingkang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha tahu. Kembali lagi ya. Tadi Allah Maha tahu ini gak cocok dikasih harta banyak, ini gak cocok dikasih harta dikit. Kalau dikasih harta banyak nanti sombong, cocok. Maka dari itu dia miskin saja. Dikasih harta sedikit, gak cocok, nanti malah kufur saja. Dan Allah menghendaki siapa yang Allah hendaki, memberi rezeki kepada siapa yang Allah hendaki. Namun ada boleh ya, dan ya, nanti kita akan lanjutkan tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad wa sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Video pause button. Toggle. Heading to Akali of Tug Mending Tipkin. Labeled Arcadia. Gunning and Jizr Kianas Lalu P. Kanan of Tug Millet. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله HP ku nggak usah dimatiin, biar gitu aja. Oh, tapi digeser ya. Biar rekamannya juga. Iya. Video button. Toggle. Heading to Akali of Tug Mending Tipkin. Labeled Arcadia. Gunning and Jizr Kianas Lalu P. Kanan of Tug Millet.
محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم الله أكبر. سمع الله لمن حمده
Allah. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Qalu a innaka la anta Yusuf qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu 'alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Qalu tallahi laqad atharaka Allahu 'alaina wa in kunna lakhatiin. Qala la tathriba 'alaykumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Allah. 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 سمع الله لمن حمده.
Allah. 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 Sami Allahu liman hamidah. Allah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lahu." Katakanlah sesungguhnya Rabbku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yabsutur rizqa liman yasha, akan memberikan rezeki, keluasan rezeki diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki di antara hambanya.
wa yaqdirulah, dan Allah mampu untuk memberikan itu semua. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Barang siapa apa saja yang dia infakkan, atau apa saja yang kalian infakkan, apa saja yang kalian sedekahkan, min syai'in fa huwa yukhlifu, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengganti. Terus ketika tiang niku bersedekah, ketahuilah bahwasanya digantos oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu berupa harta, entah itu berupa kesehatan, diberi kemudahan segala urusannya, diberi kemudahan dan seterusnya. Maka ini diantara balasan saking Allah Subhanahu wa taala ketika tiang niku bersedekah. Nah ini ayat itu. Wa ma anfaqtum min syai'in fa yukhlifu. Apa yang kalian infakkan, apa yang kalian sedekahkan, Allah ganti pasti. Dan Allah niku mboten menyelisihi janjinya. Dan ingat, digantos boten napa harta mawon, tetapi bisa jadi yang sakit diberi kesembuhan, urusannya mudah, bisa juga diganti yang lebih baik, ditambah hartanya. Terus tambah napa kaya. Banyak sedekah tambah bikin orang kaya. Baik niku kaya materi utawi kaya hati, bikin tenang, lapang hatinya, bahagia hatinya, karena bisa membantu orang lain. Falaisat kasatul amwal wa aulad wa sarwa dalilan ala mahabbatillahi abd. Banyak harta, banyak anak, banyak kekayaan niku boten menunjukkan cinta Allah dumateng hamba. Terus yang itu kaya, yang itu kata anak, niku mboten menunjukkan bahwasanya itu menunjukkan Allah cinta kepadanya. Bal innahu qad yu'til kafir min ajli an yastadrijahu. Bahkan bisa jadi tiang ingkang kafir utawi tiang ingkang non muslim niku nggih diberi napa dunia, diberi apa kata, diberi napa keturunan kata, dan bisa jadi itu adalah istidraj bagi tiang ingkang boten kagungan iman, utawi tiang ingkang kafir, utawi tiang ingkang non muslim. Itu adalah istidraj, tertipu mereka. Semakin kaya, semakin banyak dunia, tapi boten semakin taat dumateng Allah, atau semakin kaya tapi semakin maksiat, semakin dosa, itu namanya istidraj. Dan nanti di akhirat orang-orang yang tertimpa istidraj, di akhirat itu dia akan ditambah adabnya, tambah pedih, siksaannya tambah berat, pedih. Bagi sinten? Bagi tiyang ingkang napa? Boten taat dumateng Allah, tambah maksiat.
Seharusnya dia gunakan hartanya untuk menolong, bantu fakir, miskin, anak yatim. Seharusnya begitu. Malah apa? Bukannya sedekah, malah bakhil. Sebagaimana sebutan dalam hadis, wa fil hadisi innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah memberi dunia kepada siapa yang Allah cintai dan kepada siapa yang tidak Allah cintai. Terus dunia itu dihiasi nopo? Harta, anak-anak, jabatan, ternak, sawah, ladang. Nah itu dunia. Dunia dihiasi dengan itu semua. Dan dunia ini diberikan dumateng tiyang ingkang dicintai oleh Allah lan tiyang ingkang boten dicintai oleh Allah. Seperti Qarun. Qarun napa dicintai oleh Allah? Boten. Firaun sami. Firaun nggih boten dicintai oleh Allah. Malah Firaun niku ngaku sebagai Tuhan. Bahkan Tuhan ingkang paling tinggi. Alhamdulillah. Wa ammadin fala yutihi illa man yuhib. Adapun agama tidaklah diberikan kecuali tiang ingkang dicintai oleh Allah. Nah, ini bedaipun antara rezeki dunia dengan rezeki akhirat. Wau kula sampaikan rezeki wonten pinten kalih. Rezeki dunia lan rezeki akhirat. Lah agama itu termasuk rezeki dunia apa ukhrawi? Ukhrawi. Rezeki akhirat. Itu tidak diberikan kecuali tiang ingkang dicintai oleh Allah. Maka dari itu disebutkan dalam hadis, man yuridillahu bi khairin faqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah suatu kebaikan, maka dia akan diberi pemahaman di dalam agama, diberi nikmat agama, diberi rezeki agama, mengetahui ilmu yang berkaitan dengan agama. Dan tidaklah diberikan ke sembarang orang agama ini. Diberikan dumateng sinten tiang ingkang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akramul khalqi 'ala Allah. Dan inilah contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akramul khalqi 'ala Allah, makhluk yang paling mulia. Makhluk ingkang mulia itu sinten? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika sahabatu, dan begitu juga para sahabat. Yusibuhumul ju', mereka tertimpa kelaparan. Nabi itu nggih pernah tertimpa kelaparan. Para sahabat nggih ngoten. Riyen ketika diboikot. Nah niku kan diboikot. Diboikot makanan, diboikot napa niku muamalah. Kalau bahasanya diboikot itu nama. Hah? Bahasanya apa? Bahasa Jawi boikot itu nama. Alang-alang. Alang-alang. Intinya sampai makan daun, makan ngoten lho. Nggih, tidak diboikot. Jangan sampai ya Muhammad dan pengikut-pengikutnya, intinya mereka dihalang-halangi. Besok kalau bisa, kalau bahasanya itu kalau bisa biar mati kelaparan. Mana? Sampai pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam niku 3 dinten niku kompor itu mboten nyala.
Maksudnya boten masak ibu dinten. 3 hari itu cuma minum air putih dan makan kurma pun. Pernah suatu ketika Umar itu menangis ya, nangis ningali keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika wonten satu sok gandum ten griya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar menangis, ya Rasulullah, dengan gandum hanya satu sok niku pinten 2,5 kilo utawi 3 kilo. Ini satu sok. Sedangkan Raja Persia, Raja Romawi bergelimpangan dengan makanan, sayur-sayur banyak, buah-buahan banyak. Sampai Nabi pernah menggadaikan baju besinya. Untuk apa? Makan. Sampai Nabi meninggal dunia, baju besinya digadaikan. Itu makhluk ingkang manusia yang paling mulia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi keadaannya sederhana. Terus kekayaan, banyak harta itu bukan menunjukkan Allah itu ridho dengannya, bukan menunjukkan nanti di akhirat dia nggak diadab. Tapi ya kita tidak boleh minta miskin, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Artinya apa? Artinya berlindung saking fakir. Allahumma inni a'udzubika minal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, miskin. Kalau bisa kita minta ya, dijauhkan saking kefakiran, kemiskinan. Tapi ya kembali lagi, hasilnya tetap sinten Allah ingkang memberi. Sebenarnya kuncinya itu terletak pada ketaatan. Kaya miskin sama saja. Mungkin orang melihat itu enak, orang kaya begitu. Nanti kalau dia dikasih kaya biasa wae. Ya. Begitu juga banyak anak itu enak, banyak anak ini. Tapi kalau ketika diberi banyak anak ya biasa aja. Betul-betul istimewa. Istimewa itu ketika tiang itu taat. Itu kuncinya, taat. Karena kebahagiaan itu didapat dengan ketaatan. Lan kana sa'ada ila bi taatillah. Sekali-kali orang itu enggak akan dapat bahagia kecuali dengan taat. Titik. Betul-betul kok. Udah taat kuncinya. Entah itu raja, entah itu rakyat, entah itu sehat, entah itu sakit, entah itu punya anak, entah itu enggak punya anak, entah itu punya pasangan, enggak punya pasangan. Kalau orang itu taat, inilah orang yang mulia. Terus mulia itu mboten ditinggali saking napa? Dunia. Okay. Orang mulia itu dilihat dari ketaatan, ketakwaan. Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah sinten? Yaitu yang ingkang bertakwa. Lah takwa itu napa? Takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang Allah larang. Udah. Itulah kebahagiaan. Entah kaya, entah miskin, entah sehat, entah sakit, entah punya anak, enggak punya anak. Ini kuncinya taat. Kalau dia taat, maka dia bahagia dunia akhirat. Supaya apapun, ya Qarun, Fir'aun, kaya. Tapi mboten taat, jadi ada oleh Allah. Di dunia lebih-lebih di akhirat diadab, disiksa oleh Allah. Ustaz itu kan kaya. Allah mau ningali yang kaya, miskin, sehat, sakit,
Boten. Ingkang ditingali oleh Allah niku napa? Hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzur ila suwarikum wal ajsamikum. Walakinna Allah yanzur ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk kalian, entah itu kaya, miskin, sakit dan seterusnya. Allah enggak lihat itu. Walakin Allah yang dur ila qulubikum. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati kalian dan perbuatan kalian. Maka dari itu bersihkan hati ini dari kotoran. Jaga hati ini jangan sampai menyekutukan Allah. Jangan sampai wonten penyakit-penyakit hati. Baik itu menyekutukan Allah, syirik, utawi sombong, dendam, dengki, hasad, iri, rebut dunia. Nah ini sedangkan penyakit apa? Penyakit hati itu harus dihilangkan. Jangan sampai ada di dalam hati seseorang. Kalau itu ada penyakit hati, maka biasanya yang itu bukan bahagia. Penyakit hati itu bahaya. Bahkan lebih parah, lebih berbahaya dari penyakit badan. Maka di sini pentingnya matos nopo ilmu, apalagi berkaitan dengan hati. Kemudian dipraktekkan dalam keseharian kehidupan kita. Oh ternyata yang sombong itu nopo menyebabkan boten bahagia. Tiang iri, ingatkan kenapa kok harus iri? Ningali tetangga itu tumbas nopo mobil kinyis-kinyis utawi bangun dia seperti istana bangunannya. Kemudian nasab, ngapain nasab? Itu sudah rezeki saking Allah Subhanahu wa taala. Malah sakit hati ini kalau mikirin itu terus. Ya Allah, aku kapan ya Allah? Kemudian yang kontrak terus jadi kontraktor. Setahun pindah ya kesel kapan? Ya sabar. Semua itu pemberian saking Allah. Boten wonten yang sempurna. Ada orang diberi anak banyak tapi juga nggak diberi kekayaan, cukup sederhana. Ada yang diberi kaya tapi nggak diberi anak. Ada yang diberi ini tapi nggak diberi itu. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pasti ada kekurangan. Ada yang kurang ini, kurang itu, dan seterusnya. Kaum muslimin para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kebahagiaan itu ditinggali saking takwa. Jangan sampai tertipu dengan dunia. Oh aku dikai dunia ini berarti Allah itu ridho sama aku. Boten, belum tentu. Kecuali kalau dunia itu digunakan untuk ketaatan, maka itulah berkah. Dunia ini wow dihiasi apa? Harta, anak-anak, jabatan, sawah, ladang, ternak. Itu semua dunia. Dan kemudian terakhir kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Falastadillu kita lihat. Yusibuhumul ju, mereka ketimpa kelaparan. Wa yusibuhum faqr, dan mereka juga tertimpa kefakiran. Wa hum aqramul khalqi 'ala Allah ba'da nabi. Dan para sahabat itu termasuk orang yang mulia setelah para nabi. Tapi keadaan mereka ada yang kelaparan, ada yang miskin. Tapi kalau ditanya ya apa kamu mau seperti ini? Enggak mau. Kita sampai penjenengan mungkin boten purun. Kehidupan miskin, kehidupan sakit, ini boten purun. Tapi kalau sudah ketentuan saking Allah, maka kita sampai penjenengan wajib berbaik sangka dumateng Allah. Pun boten usah protes, pun boten usah marah-marah. Terima takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terbaik. Al khair khiratullah. Yang terbaik itu adalah pilihan Allah. Itu bukan pilihan kita.
Kalau penjenengan suruh pilih miskin apa kaya? Pilih kaya. Penjenengan kalau disuruh milih ingin sehat nama sakit? Sehat. Berarti ketika penjenengan sakit, niku pilihan penjenengan? Boten. Berarti pilihan sinten? Allah. Al khair khiratullah. Pilihan Allah yang terbaik. Kita nggak tahu hikmah apa, tapi yang jelas setiap kejadian itu ada hikmahnya. Bisa jadi penjenengan urun kaya, tapi Allah takdirkan miskin karena ada sebab sesuatu. Kalau misalnya ini si fulan ini tak kasih kaya, nggak cocok. Kalau kaya malah dosa, malah maksiat, malah dia gunakan hartanya untuk jadi segala sesuatu ada hikmahnya dan wajib bagi seorang hamba berbaik sangka iman. Tapi ya kita semua minta kenapa? Kaya dan berkah, sehat dan berkah, umur panjang dan berkah. Atau mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur dan berkah. Kita semua diberi sehat dan berkah dan diberi kekayaan dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Monggo ada pertanyaan, monggo sama Ibu, Bapak, monggo. Langsung mawon ibu apa langsung cara anggap. Kalau tidak ada ini kita cukupkan. Konten sama konten ya. Oke, siap ya, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Allah khairan katsiran aturaken panjenengan Ustaz Abu Muhammad Susanto Ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau dan senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan dunia akhirat. Jembatan satu. Manchester volume audio active. Jesser Piatas Maluki Baba Adam Jesser Ki Baba Maluki Piatas Untug Memolisep Manchester volume video possible toggle. Heading to a